Saya mau share tapi ya bentar ya. Maaf karena tidak sempat membuatnya, tidak membuat ini di dalam PowerPoint. Oke, apakah terlihat yang saya share ini? Belum, Kak. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Baik, berbicara tentang the miracle of prayer, ya. Waktu saya flyer-nya saya upload di saya profil di status ya. Ada yang menjapri saya alumni. Apa sih arti judulnya? Sebenarnya pertanyaan bukan karena dia nggak ngerti arti ya, tapi memang ini seringkali kita dilema karena yang memiliki keajaiban itu sebenarnya bukan doanya, tetapi kuasa Tuhan di dalamnya ya, sama seperti kuasa doa ya. Tapi ya kita pasti udah mengerti ya artinya. Maksudnya itu the miracle of prayer itu adalah keajaiban kuasa Tuhan di dalam doa-doa kita. Itu yang dimaksudkan di sini. Nah, berbicara tentang keajaiban sama seperti yang di awal tadi yang sudah ditanyakan oleh Enci ya, yang namanya keajaiban itu pasti sesuatu yang mustahil menjadi mungkin ya, bahkan menjadi nyata. Dan memang itu hanya bisa terjadi ketika kita ada di dalam kuasanya Tuhan. Ya, sadar tidak sadar orang yang tidak percaya Tuhan pun pasti pernah mengalami minimal sekali dalam hidupnya itu keajaiban, ya. Walaupun dia tidak mengakui keajaiban itu adalah keajaibannya Tuhan, tapi yang namanya keajaiban itu pasti sesuatu yang terjadi di luar dari kendali atau pikiran manusia. Nah, mari kita melihat dari kondisi kita sekarang ya. Kalaupun teman-teman belum sempat nih mengirimkan jawaban, boleh juga ini menjadi satu catatan ya, evaluasi doa kita, karena sesungguhnya doa bukan sesuatu yang baru bagi kita, apalagi kita yang agamanya bukan hanya agama Kristen ya, semua yang mengaku beragama itu tahu tentang doa. Ya. Tetap mari kita melakukan sebuah cross check ya, sudah sejauh mana doa kita itu kita benar-benar kenal bahwa kita memang sedang berdoa atau sedang pura-pura berdoa gitu. Sejauh mana memang kita menghidupi doa kita sehingga kita mengatakan the miracle of prayer itu ada di aku, ya. Atau jangan-jangan kita hanya sekedar ikutan atau sudah tersistem gitu. Sudah tersistem bahwa kalau tidak berdoa sepertinya akan aneh gitu ya. Nah, yang namanya sesuatu yang sudah tersistem itu perlu hati-hati karena sometimes ya itu bisa menjadi dilema memang karena esensinya kita mengerti atau memang sudah karena otomatis ya gitu. Nah, ini saya dapat dari sebuah buku tentang spiritual atau check up doa ya, tentang pertumbuhan sebuah doa. Jadi menjadi satu evaluasi juga bagi saya ketika dulu udah lama sekali saya membaca bukunya ini waktu mahasiswa kalau saya tidak salah ya, waktu mahasiswa atau sudah baru-baru alumni gitu. Nah, banyak orang yang sudah sangat paham, nanti kita akan lihat hasilnya ya, hasil cross check itu. Banyak orang yang sudah sangat paham arti dan pentingnya berdoa, namun tidak melakukannya dengan tekun dan setia. Dari beberapa yang masuk tadi, jawabannya dari check up doa itu ya, banyak yang mengatakan bahwa berdoa itu sudah menjadi kebutuhan. Ya, sangat bagus. Kebutuhan karena apa itu nanti akan dievaluasi lagi dengan pertanyaan berikutnya. Kebutuhan karena memang butuh Tuhan menjawab semua kebutuhan atau apa gitu. Nah, mari kita lihat dulu apa yang menjadi penyebab kenapa kita seringkali sudah paham di doa, tahu nih memang harus berdoa, tetapi kita lebih sering memilih untuk tidak berdoa. Ya, mari kita lihat. Sebenarnya itu faktor penyebabnya kenapa kita tidak taat di dalam doa-doa kita, apalagi tak melakukan jawaban doanya gitu ya. Itu ada dua penyebab. Yang pertama memang karena diri kita sendiri, ya. Karena diri kita sendiri itu biasanya disebabkan oleh apa? Misalnya kita memang sedang sakit, ya.
secara fisik, atau kita memang sedang mengalami satu proses bergejolak dengan kondisi tidak menerima dengan situasi atau kondisi atau keberadaan kita sendiri. Jadi memang segala sesuatu yang menyangkut dengan diri kita, baik itu fisiknya ataupun psikisnya atau mungkin pergumulannya. Nah, itu yang diri sendiri. Lalu yang kedua, kita punya penggagal doa, ya. Nah, ini harus jujur kita akui. Apakah kita memang memiliki salah satu atau bahkan mungkin lebih, ya, penggagal doa ini? Yang pertama, penggagal doa yang sering terjadi itu adalah kita selalu memilih berdoa itu menjadi pilihan yang terakhir, bukan yang utama. Ya, sudah belajar dengan tekun, udah ya tinggal berdoalah gitu. Jadi itu menjadi satu hal yang seringkali membuat kita sebenarnya gagal saat di dalam berdoa, ya. Kita sering memutuskan untuk berdoa tentang satu hal. Kita bahkan memilihnya, menuliskannya di dalam daftar doa kita. Lalu kita sharingkan, doakan ya Kak, Bang, atau teman gitu. Aku sedang bergumul dengan ini. Tapi seringkali itu kita lakukan setelah kita mencoba menyelesaikan atau memikir-mikirkan solusinya sendiri, tanpa membiarkan dengan sungguh bahwa kita sedang menunggu jawaban Tuhan. Ya, sama seperti di Yakobus 4 ayat 2. Saya bacakan kepada kita. Yakobus 4 ayat 2 mengatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi dimaksudkan di situ oleh Yakobus bukan sedang tidak berdoa sebenarnya, tetapi dia berdoa tapi tetap sibuk mengandalkan kemampuannya, keberadaannya, dan orang-orang yang miliki gitu. Sehingga ketika dia tidak menemukan jawaban doa, yang dia salahkan orang lain, ya. Lalu dia menkambing hitamkanlah sistemlah apa segala macam. Tidak bisa legowo. Karena apa? Karena ternyata dia tidak sedang berdoa. Nah, sama seperti yang tadi di hasil sharing dari teman-teman kita, berdoa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Nah, so what? Setelah berkomunikasi dengan Tuhan, what next? Gitu ya. Itu sebenarnya yang paling penting. Setelah berdoa, so what next? Makanya ada di check up itu, ya, di pertanyaan yang kalau sudah terpecahkan, apakah masih terus kita melakukannya, gitu, atau dah stop, gitu ya. Jadi memang itu yang harus kita koreksi. Jadi bukan soal aktivitas berdoanya. Berbicara soal ketaatan bukan hanya sekedar aktivitas berdoanya yang dilakukan, tetapi ada kualitas perubahan hati yang semakin intim dengan Tuhan, sang pemilik jawaban doa. Lalu yang kedua, yang menjadi penggagal doa itu adalah dosa yang tidak diakui. Apakah tidak yang paling utama adalah tidak mengakuinya kepada diri sendiri dan kepada Tuhan, apalagi mengakuinya kepada orang lain. Nah, ini juga Yesaya 59 itu ya, yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhanmu adalah dosamu, bukan karena Tuhan kurang panjang tangannya menolong, kurang tajam telinganya mendengar, bukan. Tapi karena kita sedang membentengi, Tuhan sebenarnya tidak pernah menjauhkan diri dari kita, itu catat. Jadi bagi orang yang sudah ditebus Tuhan, bahkan bukan hanya yang ditebus ya, bahkan bagi semua manusia Tuhan itu sebenarnya tidak pernah menjauh. Ya, hanya karena ketika berdosa, sama seperti Adam dan Hawa. Ya, dosalah yang membuat akhirnya manusia itu jauh dan terpisah dari Tuhan. Nah, bagi orang yang sudah lahir baru, bagi orang yang sudah merasakan pendamaian, mengalami karya penyelamatan Yesus, maka sesungguhnya tidak akan pernah lagi terpisahkan oleh Tuhan. Ya, itu catat. Tapi yang sering sekali membuat kita tidak mengerti atau tidak bisa memiliki satu dasar yang kokoh, membuat kita taat nih berdoa dalam keadaan apapun, itu adalah karena kita sedang dalam situasi berdosa. Ya, kita tidak mau mengakuinya. Nah, ini yang kami juga di KTB Pasutri dan di beberapa pelayanan family ministry, jangankan di mahasiswa ya, di tengah-tengah keluarga yang sudah sesama anak yang lahir baru pun, ternyata masih banyak dosa-dosa yang tidak diakui. Apakah itu related keintiman hubungan suami istri, ataukah tentang pekerjaan, atau mungkin tentang kepuasan di tengah-tengah keluarga, perubahan suami atau istri, tentang pola asuh yang sebenarnya tidak disukai, dan segala macam. Nah, itu akhirnya menghalangi pertumbuhan keluarga itu sendiri, sehingga terus-menerus sibuk dengan
dirinya, tidak lagi bisa melihat ke dunia luar, apalagi bermisi, gitu. Apalagi menjadi seorang pendoa bagi dunia ini. Nah, jangan-jangan itu yang sedang terjadi bagi kita, sehingga walaupun kita dengar kondisi situasi kampus atau kondisi kampus yang sedang butuh nih dukungan doa, kita memilih untuk ya pasrah saja, ya, tidak menjadi orang-orang yang turut berperang dengan doa-doa kita, gitu. Jangan-jangan karena ada dosa yang tidak diakui. Mari evaluasi dan akui dengan jujur. Apakah ada dosa yang belum kita akui kepada Tuhan? Ya, yang paling utama itu akui kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan menuntun kalau memang kita harus mengakuinya kepada teman sepelayanan, dan biasanya ini kepada satu kelompok kecil ya yang paling utama. Makanya kelompok kecil itu yang tetap menjadi dasar dari pelayanan ini, tombak pelayanan ini. Maka kita harus berani melangkah. Kalau kita masih belum mau mengakuinya, kita masih akan lebih sering gagal ya di dalam doa. Ingat, doa yang dimaksudkan di sini bukan sekedar aktivitas melipat tangan dan tutup mata, tetapi lebih daripada itu adalah kita akhirnya menjadi pelaku-pelaku doa dan memiliki hidup yang sungguh-sungguh berdoa. Ya. Lalu yang ketiga yang menjadi penggagal doa kita itu adalah hubungan yang retak dengan orang lain. Mungkin nggak sampai retak, Kak, oke, tapi ada konflik, ketidaknyamanan dengan sesama orang percaya lainnya. Ya, ketika kita tidak bisa lagi leluasa berbicara dengan orang lain, hanya itu karena kita sedang ada konflik atau ada sesuatu yang tidak enak dengan yang lain. Ya, kalau kita baca itu Matius 5 ayat 23 sampai 24, itu berbicara tentang kita memberikan persembahan kepada Tuhan, lalu ketika mau memberikan persembahan itu kita tiba-tiba ingat nih, bahwa kita sedang ada konflik dengan saudaraku, maka Tuhan bilang, pergilah dulu menyelesaikan konflikmu itu dengan saudaramu, baru kau kembali lagi ke sini untuk memberikan persembahan. Artinya, persembahan apapun itu atau kehadiran kita kepada Tuhan hanya akan berkenan kepadanya ketika kita datang kepadanya di dalam kekudusan hidup. Ya. Makanya kalau di dalam data-data buku kelompok kecil itu selalu ada, bukan hanya HPDT yang terus dikontrol ya, yang dipantau, tapi HPDS juga. Nah, ini juga menjadi satu hal yang catatan bagi kita yang juga harus mau kita dengan legowo mengakui kalau memang ternyata kita sedang tidak baik dengan teman kita yang lain, atau mungkin kita sedang menyimpan rasa kecewa, rasa sakit hati gitu ya. Sudah janji KTB nggak jadi, udah sekali mau berbagi, ternyata nggak dikasih kesempatan, lalu kita merengut, kita kecewa, lalu kita memilih, nggak usah kelompok lah berikutnya, nggak ada gunanya, nggak bisa curhat, ini segala macam gitu ya. Sama seperti di 1 Petrus 3 ayat 7 itu berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, jadi artinya relasi satu dengan yang lain itu sesama orang percaya harus harmonis, ya, harus harmonis. Walaupun di sini ditujukan kepada suami istri, tetapi itu kan menjadi satu pertanda bahwa sebagai sebuah keluarga di dalam Kristus yang dipersatukan oleh kasih Kristus, kita itu harus hidup di dalam kerukunan, damai sejahtera, tetapi itu didasari atas kebenaran. Jangan demi damai kita juga akhirnya berkompromi dengan dosa atau kesalahan orang lain, mungkin dengan kesalahan kita. Nah, lalu penggagal yang keempat itu adalah egoisme. Ya. Yakobus 4 ayat 3. Dikatakan, bila kamu meminta seperti tadi, tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayo, evaluasi doa kita selama ini. Kita meminta, misalnya kita minta pelayanan, ya, memang benar-benar karena kita punya beban yang jelas, ya, apa yang Tuhan percayakan kepada kita kerjakan, atau kita mengiyakannya hanya karena kita ingin menunjukkan bahwa aku ini adalah AK atau PKK yang bertumbuh dan berbuah. Lalu puaslah PKK-mu, puaslah dirimu, gitu ya. Yang mana satu? Maka ini akan menentukan tingkah laku kita selanjutnya. Ya, kalau itu memang karena hawa nafsu kita semata, maka kita akan mudah menyerah ketika sesuatu terjadi di hadapan kita tidak seperti yang kita bayangkan, atau
yang kita hadapi itu menyinggung kepada ranah pribadi kita, yang mungkin selama ini tidak pernah ada yang menyinggungnya. Ya, ini sangat terasa ketika kita ada evaluasi di dalam kelompok kecil, ya, evaluasi di dalam komisi, evaluasi di dalam tim, gitu ya, evaluasi di dalam koordinasi kepengurusan. Ya, evaluasinya tetapi harus jujur dan objektif, ya. Jadi egoisme itu dalam hati seseorang merupakan penghalang yang sangat umum antara umat Kristen dengan Allah. Kenapa? Karena egoisme ini akan memunculkan kekacauan antara kemauan dan kebutuhan, antara hak dan kemurahan, antara keadilan dan anugerah, serta antara kesenangan atau kepatuhan kepada Kristus. Maka waktu pertanyaannya tadi di check up doa itu adalah sebagai apa doa bagi Anda saat ini? Lalu kita mengatakan kebutuhan. Jadi real maksudnya itu betul atau karena memang kita senang aja berdoa. Sekarang bicara tentang perasaan. Nah, kalau kita berdoa hanya sekedar berbicara perasaan, maka kita mudah menyerah. Di saat kita sedang galau, maka kita akan menyerah untuk tidak taat lagi berdoa. Kita akan memilih, malas lah, aku lagi galau, yang kubutuhkan adalah TikTok-an, yang kubutuhkan adalah video call-an, apalah segala macam dengan kecanggihan gadget sekarang sosial media sekarang gitu. Kalau memang kita berdoa karena feeling, nah sama dengan kalau kita sedang mendoakan pelayanan atau pasangan hidup, ya kita akan mudah terkecoh kalau kita mendoakannya itu karena egoisme kita. Egoisme ini mempengaruhi tadi ya cara kesenangan atau Tuhan kepada Kristus. Maka kalau kita berdoanya bukan karena feeling ya saya tidak tahu. Ini pun ketika saya mengajarkan ini kepada diri kelompok kecil saya, bahkan kepada teman-teman pelayanan dari mahasiswa dulu sampai sekarang, ini pun masih menjadi ada beberapa orang yang pro kontra gitu. Ya masa sih Kak bisa mendoakan tanpa ada perasaan? Ya betul. Gitu. Sama dengan kalau kita mendoakan suatu pelayanan atau suatu panggilan atau mendoakan seseorang. Ya. Kalau karena perasaan, maka bisa dipastikan doa kita tidak akan pernah cenderung ya. Kalau saya bilang tidak akan pernah, saya salah. Akan cenderung bukan karena kepahan kita kepada Kristus, tetapi akan lebih cenderung kepada kesenangan atau pemuasan perasaan kita. Mau jawabannya ya atau tidak. Itu yang menjadi penggagal doa yang keempat. Lalu penggagal doa yang kelima adalah tidak peduli. Ya. Tidak peduli. Itu seperti di Amsal 21 ayat 13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Bayangkan. Itu jelas Amsal 21 ayat 13. Jadi, orang yang bertumbuh di dalam doa dan mengakui bahwa doa adalah kebutuhannya, maka dia tidak akan pernah tutup telinga atas situasi sekitarnya. Maka tidak akan pernah, kalau dia memang tidak menutup telinga kepada sekitarnya, maka dia tidak akan ada alasan bagi seseorang mengatakan bahwa tidak ada yang mau didoakan, atau tidak ada beban, atau tidak ada pergumulan. Karena selama kita membuka telinga kepada dunia ini, selama itu pergumulan kita bahkan setiap hari akan semakin berat. Jangan-jangan kita yang sedang tidak peduli, sehingga ketika ditanya apa yang menjadi topik doamu, nggak ada, gitu ya. Ya maaf kalau misalnya ini terlalu keras, tetapi memang itu adalah kenyataannya. Dari yang saya alami sendiri juga begitu, ya. Dari tahun 2003 saya mulai mengenal komisi doa, dan ketika berada di dalam komisi doa, di situ saya semakin mengenal apa arti doa. Maka sejak itu memang tidak ada topik doa saya setiap hari. Bahkan lebih seringnya menangis ya, buat melihat situasi sekitar. Sampai sekarang juga demikian. Terkadang saking kita desperate-nya itu, berdoanya hanya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, nggak tahu lagi sebenarnya mau bilang apa sama Tuhan. Tapi
Ngeri kali lah zaman ini. Ngeri sekali. Apalagi di masa pandemi ini ya. Ngeri sekali lah orang yang mengaku orang percaya ini. Tapi sanggup. Misalnya korupsi. Sanggup menumbalkan saudaranya yang lain untuk mengerjakan pelayanan. Tetapi dia menikmati kesantaiannya sendiri. Sanggup. Ya, banyak hal lagi. Gitu. Jadi memang ini menjadi salah satu penggagal doa yang harus kita perhatikan dengan baik. Ya. Berdoa adalah satu cara sederhana untuk peduli, namun sangat besar pengaruhnya karena kita membiarkan Allah yang bertindak. Kan? Ketika kita bekerja, tetapi ketika kita berdoa, Tuhanlah yang bekerja. Sepenting itu doa bagi kehidupan orang percaya. Maka ingat, doa bukan hanya sekedar kita lipat tangan tutup mata. Kita tahu nggak bahwa memang Tuhan bekerja di situ? Kita mengimani nggak bahwa memang Tuhan pasti bekerja di situ? Maka tidak akan ada lagi keraguan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan kegalauan kalau kita sudah mendoakan sesuatu atau mendoakan seseorang. Termasuk ketika tidak ada yang mau lagi jadi PKK atau tidak ada yang mau jadi koordinasi. Karena Tuhan bisa pakai batu. Ya, itu firman Tuhan yang berbicara, bukan manusia. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Itu yang kelima. Yang keenam, apa yang menjadi penggagal doa yang sering dialami oleh orang percaya adalah kurangnya iman. Ya. Yakobus 1 ayat 5 sampai 7. Saya bacakan kepada kita. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sama sekali jangan bimbang. Jadi sedikit pun tidak boleh ada kebimbangan atas apa yang sudah kita mintakan sama Tuhan. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, makanya berbahaya sekali ketika kita mengatakan udah kudoakan, tapi entah kenapa masih begini, masih begitu, masih begono, gitu ya. Nah, ini yang harus kita evaluasi. Makanya kenapa saya membagikan 8 pertanyaan di atas. Ya, semoga semua kita mau dengan jujur menjawab. Gitu. Karena memang dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita akan mengenali yang mana penggagal doa yang sedang kita alami, sehingga ya kita sangat mudah untuk menyatakan aku malas berdoa. Ya, dari angket yang 30 kemarin yang dikumpulkan oleh Komisi Doa ternyata didapati toh bukan karena tidak mengerti tentang doa. Kenapa komponen pelayanan di FEB ini akhirnya tidak memiliki kehidupan doa yang baik? Kan? Tetapi karena tidak memiliki motivasi yang kuat untuk tetap kuat bertahan mau berdoa. Jangan-jangan ada penggagal-penggagal doa dari yang 6 ini yang kita miliki. Mari kita coba, ya, kita akui pertama. Pengakuan itu adalah awal dari pemulihan. Pemulihan apapun. Ya. Contoh konkretnya apa sih? Ya, itu Matius 26 ayat 36 sampai 46 itu saya nggak usah baca. Pasti kita semua sudah tahu ini kisahnya. Ini kisah tentang Tuhan Yesus yang sedang berdoa di Getsemani. Di dalam rangka apa dia berdoa? Karena waktunya sudah dekat akan ditangkap, gitu ya. Dia akan ditangkap. Nah, dia berdoa sendiri nggak? Enggak. Dia sadar betul bahwa dia sendiri tidak akan sanggup. Makanya dia ajak timnya. Siapa timnya? Ada di kelompok kecilnya. Nggak usah yang lain-lain dia cari. Nah, sama dengan kita juga ya. Biasanya kalau ada sebuah pelayanan yang di-sharingkan ke kita, kalau kita itu teman kelompok, maka kita akan sharingkan di awal di teman-teman kelompok kecil kita. Kalau kita PKK, kita akan sharingkan di KTB dan di adik-adik kelompok kecil. Itulah tandanya bahwa kelompok kecil adalah ujung tombak sebuah pelayanan. Kan? Maka orang yang diajak menemani dia berdoa, bahkan ikut berdoa, bukan yang menemani ya. Jadi tim doanya itu adalah murid-muridnya. Yang disayangkan adalah pada situasi sedang sangat bergumul, justru murid-muridnya kalah ya. Kalah dengan situasi mereka mengalami kegagalan berdoa. Jadi yang 6 ini mereka gagal, ya.
Karena kurangnya iman. Sampai 3 kali Tuhan Yesus datang kan, bertanya, kenapa kalian tidur? Apakah tidak sanggup kalian menunggu saya? Menunggu itu sebenarnya kalau baca di Markus itu, apakah kalian tidak sanggup berdoa dengan saya sebentar saja? Nah, apa keajaiban dari tindakan Yesus berdoa di sini? Kalau kita lihat dari kisahnya ini, dari doa 3 kali Yesus berdoa, bolak-balik toh, 3 kali dia berdoa untuk hal yang sama. Tetapi setiap kali dia amin lalu berdoa lagi, ada perubahan yang drastis dari setiap doanya, ya. Mulai dari yang doa pertama, dia meminta Tuhan, Bapak aku nggak sanggup, ini lalukanlah. Terlalu berat gitu ya. Sampai akhirnya yang kedua berubah lagi, Tuhan aku masih gentar, mau mati rasanya. Tahu nih aku Tuhan, memang harus ku jalani itu. Tapi gentar sekali aku, gitu ya. Nah lalu yang sampai akhirnya yang ketiga perubahan yang drastis itu adalah Yesus siap, taat. Ya, taat untuk akhirnya melakukan apapun yang kata Bapa kepadanya. Nah, itulah the miracle of prayer. Contoh konkret yang bisa kita lihat dari Alkitab ini. Contoh konkret lain ada banyak, ya. Kisah Ishak dengan istrinya. Kalau itu baca kisah Ishak dengan istrinya ketika istrinya langsung divonis mandul. Tapi kemandulan itu tidak membuat Ishak berhenti berdoa. Dia udah bilang nih istrinya mandul. Tapi dia tahu bahwa yang menentukan itu dalam keadaan mandul pun Tuhan berkuasa. Maka dia berdoa terus sampai akhirnya istrinya hamil dan melahirkan seorang anak yang akhirnya pun menjadi penerus Ishak dengan luar biasa. Itu juga the miracle of prayer. Lagi-lagi ingat di awal tadi kakak jelaskan, bukan doanya yang ajaib kan, tetapi Tuhan di dalam doa itu berkuasa dan ajaib. Nah ini adalah contoh konkretnya. Dari kasus ini atau kisah ini kita bisa melihat bahwa ada doa yang gagal, ada doa yang berhasil. Yesus tidak pernah gagal, walaupun dia harus kehilangan nyawa. Ya. Tapi kita lihat Yesus pun pernah hampir gagal berdoa. Syukurnya hanya hampir. Waktu ketika pertama dia bilang lalukanlah cawan ini. Ini mungkin kalau kita berada di posisi di spiritual check-up tadi yang mulai dari pertanyaan yang kelima, keenam sampai kelima dan keenam itu mungkin kita pernah gagal di dalam situasi itu ya. Kalau kita berada di dalam situasi yang paling buruk atau sangat bergumul dengan luar biasa, kita akan memilih berhenti, diam, ya, akhirnya memilih udah diam aja. Diam bukan karena memang tahu apa yang akan Tuhan kerjakan ke dalam dirinya, kepadanya gitu. Nah Tuhan Yesus tahu, ketika dia berdoa yang pertama, dia tahu apa yang akan Tuhan Bapa lakukan kepadanya. Lalu yang kedua dia berdoa lagi, maka doanya yang kedua itu bukan lagi meminta supaya dilalukan, tetapi dia sedang berkeluh kesah gitu ya. Dia sedang mengakui bahwa dia memang siap tapi sangat berat. Lalu yang ketiga, akhirnya perubahan yang luar biasa, Yesus menunjukkan ketaatannya. Ya, siap. Ya, apapun yang terjadi. Nah, saya pikir ini hanya sebagai pengingat. Mengapa berdoa itu tidak saya perlu jelaskan. Ya, karena memang doa itu sudah sangat tahu kita. Kenapa seorang percaya, maka kalau tidak berdoa sebenarnya sedang tidak bernafas. Ya, silakan tidak bernafas selama 10 menit, mati langsung di tempat. Ya kan? Oke lah, tahan setengah jam. Sebenarnya rohani kita juga demikian. Kita sadar atau tidak sadar, ya mau mengakuinya atau tidak mau mengakuinya. Ketika kita memilih berhenti berdoa atau tidak berdoa untuk waktu tertentu, saat itu kita memilih rohani kita pun tidak hidup. Saya sampai sekarang itu begitu ya. Kalau tidak tidak memiliki satu doa yang baik, kualitas doa yang baik, ya memang terlihat ya. Akan gamang. Kegamangan ini bukan tidak tahu apa yang dilakukan, tetapi kegamangannya menunjukkan akhirnya ketika ada banyak sharing pelayanan, bingung gitu, yang mana satu yang harus diterima. Itu juga salah satu situasi yang menunjukkan kualitas doaku memang sedang baik atau tidak, atau mudah emosi, tersulut emosi, ya, mudah tersinggung gitu, ya sama seperti yang di penggagal doa tadi.
Nah, ini hanya secara singkat sekilas saya mengingatkan lagi tentang doa. Kenapa harus doa? Karena memang itu teladan Yesus. Itu kita sudah tahu. Nah, tapi yang poin keduanya yang mau saya ingatkan kembali kepada kita, kenapa harus berdoa? Karena memang kita tidak lagi hidup oleh daging, teman-teman. Kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus, roh Allah itu sudah dimateraikan di hati kita, dan tidak ada roh lain, maka kita hanya bisa hidup di dalam roh Allah. Dan hidup di dalam roh Allah itulah kita berkomunikasi dengan Allah. Maka kita hanya akan bisa berkomunikasi dengannya dengan bahasa roh. Ya. Bukan saya bilang harus ada bahasa roh seperti yang di aliran gereja tertentu, tetapi bahasa roh itu bukan, bahasa roh itu adalah bahasa yang memang kita bisa mengerti, mengetahui, mendengar gitu. Apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Jadi makanya berdoa itu bukan sekedar kata-kata yang diukir dengan manis, sedap didengar, bukan. Tetapi berdoa itu adalah berbicara dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ingat, itu jangan lupakan. 2 poin kata terakhir itu jangan dihilangkan. Di dalam roh dan kebenaran. Itulah kata kuncinya, kita akan bisa taat berdoa. Jadi ketika teman-teman mulai malas nih berdoa, saya juga pernah malas. Ya, waktu sharing dengan abang juga dulu satu tim saya ya di Kurnius UKM. Ketika saya pun pernah mengalami malas berdoa, tapi saya memilih untuk tetap berdoa. Dan keajaiban itu terjadi. Yang tadinya malas, seketika itu juga Tuhan bangkitkan. Itu yang harus di-sharingkan, itu telepon, itu jumpai, itu ngomong ke sana, itu yang harus dikerjakan. Akhirnya tidak lagi pernah berkutat di dalam kemalasan. Nah, yang disayangkan adalah ketika malas kita memilih ya makin malas, makin jauh dari Tuhan. Kita tidak mau mendengarkan bahasa roh yang dari Allah yang pastinya sedang terus berbicara di hati kita. Seringnya kita yang tidak mau mendengar. Maka ingat, kita tidak lagi hidup oleh daging. Kita hidup di dalam roh. Maka jangan mau gitu dikalahkan oleh kedagingan kita. Ya, Paulus memang mengatakan, ya, kita memang roh Allah itu memang penurut, tetapi daging lemah. Tapi ingat, kita juga tidak lagi hidup oleh daging, kita hidup oleh roh. Catat. Maka ketika kita pun akhirnya nggak suka berdoa atau sedang malas, ya berdoa aja. Saya pengalamanku ya, waktu aku malas berdoa, aku hanya bilang, Tuhan, aku sedang malas berdoa. Dan ini aku alami waktu masih jadi komisi doa, tim doa. Oleh karena terlalu banyaknya kegagalan, kekecewaan, kemudian pengerjaan program atau pelayanan tidak seperti yang dibayangkan, dirancangkan. Waktu itu kami satu tim ada 7 orang, ya, komisi UPFK waktu itu. Saya dari psikologi sendiri, dari keperawatan ada 2, dari FK ada 3, 4 ya. Sangat disayang, tapi akhirnya saya tetap memilih berdoa. Kenapa bisa tetap memilih berdoa? Karena itu punya satu motivasi yang kuat yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun. Kenapa bisa punya motivasi yang kuat demikian? Karena sadar betul bahwa hanya berdoa di dalam roh dan kebenaranlah aku bisa hidup, rohaniku bisa hidup. Di luar dari situ tidak akan bisa. Walaupun aku lipat tangan, tutup mata panjang lebar berkata A, B, C, D, E, F, G, and then amen, what next? Atau orang yang berbicara atau berdoa di dalam roh dan kebenaran tidak akan pernah duduk diam setelah berdoa. Tuhan pasti akan buka yang menjadi bagian. Maka waktu kita sharing nih misalnya tentang pelayanan ya, ini termasuk tentang keistimewaannya berdoa. Poin ketiga ini ya, ini nggak usah saya jabarkan satu persatu. Nanti bahannya saya akan sharingkan, saya bagikan gitu. Nah maka kenapa ya waktu di pelayanan gitu atau mau regenerasi atau waktu sharing yang mau jadi CPKK gitu, kita banyak orang iya sudah didoakan tapi jawabannya tidak. Oke, struktur itu di kampus and so what gitu, karena panggilan setiap orang yang percaya itu adalah melayani. Maka kalau tidak melayani di kampus, maka melayani di mana? Pasti ada gitu, tidak mungkin tidak melayani. Nah seringnya kan jawabannya tidak, hanya karena apa? Jangan-jangan balik lagi tadi di awal yang kita bahas itu, ya, hanya karena perasaan, ya, atau oleh karena keegoisannya dia dikalahkan oleh karena haknya, dikalahkan oleh kesenangannya, dikalahkan oleh karena keinginan-keinginannya, bukan karena kebutuhan. Nah, evaluasi, ya, dan berhati-hatilah dengannya. Maka saya mau mengatakan kepada kita, orang yang berdoa di dalam roh dan kebenaran tidak akan pernah tinggal diam.
dengan apa yang didoakan. Kalau bukan kita yang menjadi jawaban doa, Tuhan akan kirimkan yang lain. Nah, makanya pengalaman kami waktu di Timrek waktu itu, ya ada satu orang yang dia kekeh yakin sekali nih jadi Korintus UKM. Tetapi Timrek melihat tidak. Karena apa? Ada satu karakter yang memang akan merusak tim itu kalau itu tidak diperbaiki terlebih dahulu. Ya, saya bilang merusak karena memang itu cukup krusial untuk menjaga kesatuan kinerja tim sebagai Korintus UKM. Nah, waktu itu kita akhirnya sampai doa puasa gitu. Lalu si calon pengurus ini kekeh gitu. Aku maju sampai detik mau pengutusan pun dia yakin maju. Tapi kita mengatakan bahwa doa kita tidak maju dan Tuhan mengarahkan ke yang lain. Lalu kita sharingkan dia ke yang lain karena memang kita sudah doakan di dalam roh dan kebenaran, Tuhan bukakan bagian dia. Nah, setelah selesai pengutusan dia masih sedih. Ya, kenapa si Timrek UKM ini menghalang-halangiku untuk melayani? Padahal pelayanan bukan hanya terstruktur kan? Gitu. Melihat kepada panggilan dan kemaksimalan mengerjakan panggilan. Nah, setelah sebulan berlalu dari pengutusan, akhirnya dia sendiri mengakui bahwa dia tidak terstruktur di Korintus UKM. Tapi dia mengerjakan beban yang sama besarnya dengan pengurus UKM. Dan maksimal, sama-sama maksimal. Nah, itu adalah salah satu contoh konkret yang kami alami juga, bahwa ketika kita berdoa dalam roh dan kebenaran, tidak mungkin kita itu hanya hidup diam. Nah, ini hanya sekedar pengingat bahwa doa itu persekutuan yang kuat, itu sudah kita tahu. Iman tadi sudah disinggung, pengharapan tadi juga sudah saya ceritakan tentang Ishak dan istrinya Ribka. Kemudian dalam kesesakan, Roma 12 ayat 12, gitu. Penghiburan dikala kita sedih. Dan ini semua adalah the miracle of prayer. Kalau kita memang berdoa di dalam roh dan kebenaran. Ya. Bayangkan bagaimana kita bisa bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Ya, kalau secara manusiawinya, ilmu psikologinya, kalau kita sedang sesak, ya sesaklah, gitu. Pasti akan marah. Oke, betul. Kita harus memang merilis kesesakan itu. Tetapi merilis itu adalah melepaskan, melampiaskan. Tapi cara rilis orang percaya yang berdoa di dalam dan kebenaran, cara merilis kesesakannya itu berbeda dengan cara yang tidak di dalam Tuhan. Saya pun dalam hal ini masih terus belajar sampai sekarang. Terus belajar, apalagi sudah diperhadapkan dengan seorang anak ya, yang dinantikan waktu itu hampir 10 tahun. Lagi-lagi ujian baru lagi dikasih Tuhan. Makanya di dalam doa-doa kami, mulai dari Abigail itu lahir, bahkan dari dalam perut sampai dia lahir, doa-doa kami sampai sekarang bukan supaya dia bertumbuh sesuai keinginan kami, tetapi doa kami adalah supaya kami sebagai orang tua mendidiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentunya kalau kami berdoa di dalam roh dan kebenaran, maka yang paling utama berubah dalam doa-doa setelah berdoa itu adalah kami, ya. Bukan si Abigailnya yang kami tuntut berubah, kaminya, sayangnya yang harus berubah terlebih dahulu. Gitu. Yang terakhir itu, kenapa harus taat? Karena berdoa itu, teman-teman, bukanlah sekedar menjawab kebutuhan kita. Sama seperti kisah nyata tadi dari apa yang dialami Tuhan Yesus. Berdoa itu adalah mengubah hati kita untuk tunduk kepada kehendaknya Bapa. Itulah yang menuntun kita kepada ketaatan. Dan kalau kita tidak pernah berada di dalam satu situasi butuh ujian, kita tidak akan pernah merasakan ujian ketaatan. Maka jangan bangga atau jangan senang kalau ternyata dalam perjalanan iman atau pertumbuhan rohani kita, fine-fine aja, kita nggak pernah mengalami satu konflik atau masalah di dalam perjalanan rohani kita. Ya, sebenarnya saya mengatakan kita kasihan ya. Justru kita harus mengalami up and down-nya pertumbuhan rohani itu. Nah, untuk bisa mengalami up and down-nya pertumbuhan rohani, kita harus down to earth kan? Gitu. Kita harus mendarat nih di ladang pelayanan. Sebagai apa? Terserah, kalau kita memang dipanggil Tuhan sebagai AKK, jadi pelayan acara, jadi panitia, oke, jalani gitu. Taatlah. Jadi kalau memang Tuhan meminta kita sebagai AKK yang demikian. Tapi kalau ternyata di dalam doa kita, Tuhan menuntut ketaatan kita untuk turun terjun sebagai PKK, sebagai pengurus, maka taatlah. Ya.
Karena ternyata dengan down to earth menjadi PKK atau menjadi koordinasi lah, atau jadi pengurus lah, entah itu di kampus concern, entah itu di UKM-KMK USU, atau itu di UP, atau mungkin di gereja, gitu. Ya, pasti Tuhan akan pakai kita dengan keajaiban-keajaiban. Kenapa bisa taat? Karena isi doanya bukan berfokus kepada perasaan Yesus yang sedang sedih dan gentar, tetapi dia fokus kepada kehendak Allah Bapa, walaupun itu adalah cawan, artinya maut, dosa manusia, tetapi menghasilkan keselamatan umat manusia. Maka mari kita koreksi ketika kita berdoa, fokus kita kemana? Perasaan kita kah yang sedang sedih, gitu ya, galau, ya, tidak tahu mau berbuat apa, atau kita fokus kepada kuasanya Tuhan, visinya Tuhan, panggilannya Tuhan. Nah, adik-adik semua, inilah yang membuat saya dan suami saya juga dulu belum suami ya. Bang Raymond itu dari dulu akhirnya memilih mau tetap terlibat di dalam pelayanan. Bayangkan, kami terstruktur di pelayanan mahasiswa, terstruktur loh ya. Dia sama-sama 4 tahun. Setelah itu terstruktur lagi, 3 tahun lagi tim revisi. Waktu itu kan mau kawin gitu. Sebenarnya bukan karena kaminya bisa, tidak. Gitu. Waktu itu sebenarnya kami bilang sama Tuhan ya, masing-masing waktu itu kan kami kondisinya sudah pacaran, gitu. Kami mengatakan bahwa bisa ya adik-adik yang baru lah, yang lain. Karena sebenarnya dari kami tidak lagi pengurus tahun 2006-2007 ke 2012 baru kami pembubaran tim revisi, master plan 2012 atau 2013 gitu, lupa ya. Masih banyak kan yang sudah selesai sebenarnya, sudah lengser dari kepengurusan. Tapi akhirnya ketika kami masing-masing berdoa dan berdoa bersama, ya mau tidak mau lagi-lagi tadi ketika berdoa dalam roda benar mau taat. Ya, sampai orang tua kami bingung gitu. Kalian udah nggak mahasiswa lagi, kok masih sibuk juga di pelayanan mahasiswa gitu. Itu memang tergantung kepada panggilan masing-masing. Karena teman-teman kami yang lain ada juga yang sudah bermisi di desa lain, dan ketika tim kami itu bermisi di kota lain, itu juga tetap menguatkan kami. Dengan cara apa? Karena kita tetap sama-sama berdoa di dalam roh dan kebenaran, dan fokusnya bukan kepada kesenangan kami sebagai alumni, pekerjaan kami sebagai alumni, tidak. Kami berfokus kepada visi Allah yang sudah pernah kami kerjakan bersama-sama di pelayanan mahasiswa. Itu. Jadi memang sama seperti Tuhan Yesus ketika dia berdoa tidak fokus kepada kegentaran dan kesedihan yang dia rasakan. Tapi dia fokus kepada panggilan Bapa. Kehendaknya Bapa, visinya Bapa. Maka saya mengatakan, kalau memang kita mengatakan kita sudah menjadikan doa sebagai satu kebutuhan, pertanyaannya adalah, maukah kita melepaskan ambisi dan keinginan pribadi kita, bahkan segala alasannya, kondisi kah, keberadaan kita kah, pandemi kah, nggak ketemu, jaringan rusak lah, jadwal padat lah, online justru makin padat ya, saya bingung. Online harusnya beda kota bisa tetap kelompok, justru nggak kelompok gitu. Saya bingung gitu ya. Benar, bingung. Melihat, mendengar evaluasi UKM-KMK USU kemarin, justru kami di grup alumni justru makin ribut gitu. Ini sebenarnya KMK USU ini masih ada apa enggak gitu. Jangan-jangan hanya daftar yang ada, kok justru harusnya waktu tidak, tempat tidak jadi alasan, kok jadi nggak kelompok gitu. Nah, harusnya justru pandemi ini membuat kita semakin rajin kelompok. Saya nggak bilang kelompok harus per 2 jam, ya. Enggak, kalau memang ternyata saking padatnya kuliah online, harus kita akui ya, kuliah online ini dosen juga lebih fleksibel waktunya. Mau tiba-tiba, ya kuliah ganti tanggal sekian, ya itu juga tantangan. Tapi ingat, kalau kita fokus kepada, kita mendoakannya, dan di dalam doa itu kita fokus kepada apa yang Tuhan mau untuk kelompok kecil kita, maka kita akan setidaknya menyediakan waktu untuk kelompok, entah seminggu 1 jam itu per kelompok, tapi 2 kali dalam seminggu, 1 jam 1 jam. Kita akan lakukannya. Ya. Sekarang pertanyaan bagi kita, mau nggak kita melepaskan semua keadaan, kondisi atau alasan segala macam itu demi ketaatan kita berdoa, sehingga karya keselamatan yang sudah kita alami itu pun boleh dialami orang lain. Maka stop fokus dengan diri sendiri beserta segala paketnya ya. Aku stres Kak, ini ujian tidak baik, aku butuh nih hiburan. Apa hiburannya? Nonton drakor, hanya 1 episode. Lanjut 2 episode, 3 nggak siap-siap sampai akhirnya selesai. Ya, lalu akhirnya
ya terbengkalailah yang harus di-sharingkan, yang harus dihubungi, tugas-tugas, akhirnya kejar target gitu ya. Stop fokus dengan diri sendiri beserta segala paketnya, stop fokus dengan Allah dengan segala kehendaknya. Maka saya bisa pastikan kita akan punya motivasi yang kuat untuk tetap taat berdoa, dan di dalam ketaatan berdoa kita akan mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Saya mau mengatakan terakhir di dalam penutup saya ini bisa baca sendiri ya. Sebagai penutupnya, yang mau saya katakan, saya bilang sama suami dan juga diri saya, bahkan ke Tuhan, bergumam sama Tuhan, Tuhan, sebenarnya pandemi ini membuatku agak jauh juga dari pelayanan mahasiswa. Ya, saya memang panggilannya dulu waktu udah pra-alumni, bahkan sudah alumni, memang punya panggilan khusus yang diberikan oleh Tuhan untuk tetap terbeban dengan pelayanan mahasiswa. Makanya waktu pra-alumni saya mengambil satu kelas PFT di Perkantas, Training for Trainer, itu kelas untuk pembekalan selama setengah tahun untuk menjadi pengkhotbah atau pembicara, ya. Dan di situ kita bahas semua teknik khotbah, kemudian pengajaran-pengajaran dasar yang memang harus diperdalam lagi. Dan itu setengah tahun di kurikulum, tapi pelaksananya hampir setahun juga, 10 bulan, kami waktu itu baru lulus. Lalu sampai sekarang nih, dari tahun 2007 tamat, 2007 itu selesai, sampai sekarang amazed gitu, Tuhan kok bisa ya masih tetap teringat, ya masih tetap ada kekacauan hati dengan pelayanan mahasiswa kalau dengar kondisinya bahwa tidak kelompok, sedikit yang kelompok segala macam. Nah itu adalah karena pemeliharaan Tuhan bagiku, di hatiku, pemeliharaan Tuhan atas setiap doa-doa yang ku sampaikan. Karena seringkali kalau sekarang kan adik-adik karena nggak ketemu langsung, yang nggak banyak yang dikenal. Kalau ketemu langsung kan kita masih lebih enak ya kenalan. Oh ini lihat kemarin. Kalau sekarang kan kita online, videonya dimatikan atau ya videonya dimatikan, yang dibuat gambar yang mungkin entah di mana lagi di mana gitu kan. Jadi kadang dibuat fotonya yang waktu masih lagi langsing dulu atau masih kinclong dulu. Sekarang udah nggak lagi, jadi nggak kenal gitu. Nah sangat berbeda. Tetapi saya bilang sama Tuhan, aku berdoa juga kemarin waktu nih alumni, karena kondisi pelayanan mahasiswa yang justru makin kacau nih kelihatannya. Saya hanya bilang waktu berdoa sama Tuhan, Tuhan too much gitu ya, terlalu banyak sebenarnya ingin ceritakan sama Tuhan. Tapi Tuhan paling tahu. UKM KMKUC itu dulu ada ketika Tuhan mengirimkan satu orang misionaris yang waktu itu dosen di USUK, lalu menginjili 8 orang abang kami dulu yang sampai saat ini masih hidup, 7 diantaranya. Tuhan yang sama akan memeliharanya sampai sekarang. Maka waktu koordinasi UKM ada sharing gitu kan, cerita via Zoom ataupun via video call gitu, cerita, Kak begini, lalu saya bilang, satu orang saja pun yang mau setia mengerjakannya, lakukan. Itu artinya Tuhan masih mau pelayanan ini berdiri. Ya, mungkin memang ini saatnya Tuhan mau menunjukkan keajaibannya. Ternyata hanya 10 orang yang mau mengerjakan ladang yang sangat luas ini. Wah, justru dengan kondisi begitu, the miracle of prayer itu akan semakin nyata, gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana dengan pengalaman adik-adik di pelayanan. Tapi kalau bagi saya sampai sekarang begitu. Ya. Suami saya memang tidak punya panggilan khusus di pelayanan mahasiswa, tetapi dia menjadi my best partner di dalam pengerjaan pelayanan mahasiswa hingga sampai sekarang. Ya, bukan soal karena dia legowo mau menjaga anak atau berbagi waktu ketika saya pelayanan, bukan. Tetapi juga di dalam hal pemikiran dan doa-doanya. Itu juga the miracle of prayer bagi saya. Gitu, karena dia juga punya panggilan khusus di panggilan pribadi. Jadi yang mau saya katakan sebagai penutup ini adalah berdoa itu bukan mengubah apa yang kita mau. Bukan juga sekedar memuaskan isi hati kita. Bukan juga sekedar membuat kita rasa aman dan nyaman, aku sudah berdoa. Bukan. Tetapi berdoa itu berarti kita tahu persis bahwa Tuhanlah yang memimpin apapun yang kita gumulkan dan kita doakan. Dan Tuhan pasti sudah menyediakan solusinya. Itu sudah pasti. Lalu yang kedua, mau nggak aku? Siap nggak aku dengan solusi yang Tuhan berikan? Yang ketiga, yang terakhir itu adalah mau nggak aku taat mengerjakannya. Itulah the miracle of prayer. Maka ya sekarang evaluasi diri.
Ya, bangkitlah dari kondisi yang ada sekarang. Jangan lagi fokus dengan diri sendiri, stop fokus dengan diri sendiri dengan semua paket kita, tapi start fokus dengan Tuhan dan segala kehendaknya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya 51 menit. Kemarin Salistio bilang paling lama 1 jam lah, Kak. Oke, 10 menit. Ada yang mau ditanya? Sebelum kembali kepada MC. Saya masih punya hak tuh 9 menit lagi. Boleh ya, kalau ada yang mau bertanya 1 orang, atau mungkin ada yang mau sharing kendala tentang kehidupan doanya. Saya persilakan, saya stop share dulu. Boleh, jangan sungkan-sungkan. Saya juga nggak sungkan sharing dengan kalian pengalaman saya. Kalau di dunia alumni mengatakan setiap kali ada kata KMK, darah langsung membara. Saya juga demikian ya, kalau ada namanya layanan di UKM kampus itu rasanya berbunga-bunga, walaupun endingnya kabar buruk gitu. Oke, ada yang mau sharing? Atau bertanya, mungkin ada yang tidak mengerti. Dengan chat tidak? Ada yang mau sharing atau MC sebenarnya pengen sharing sih sedikit. Oh, boleh. Silakan MC. Iya Kak, makasih ya Kak untuk sharing firman-Nya, sangat memberkati kami. Sangat relate sih Kak, apalagi tentang penggagal doa tadi kan Kak. Kayaknya sih dari 6 itu semua pernah terjadi di aku Kak. Dari kayak kurang iman, egoisme gitu kan. Terus yang paling relate sih tadi itu apa ya yang aku catat tadi? Oh iya, egoisme ini Kak. Kalau kadang itu kan berdoa itu pas mau minta sesuatu sama Tuhan gitu kan Kak. Terus tujuannya, motivasinya itu bukan untuk Tuhan, malah kayak contoh nih, dulu aku pengen masuk kampus ini gitu, tujuannya biar keren lah gitu, biar kayak teman-teman yang lain gitu. Bukan tujuannya apa yang mau kulakukan ya gitu, ketika masuk kampus itu apa yang kulakukan untuk Tuhan gitu kan Kak, apa yang harus kulakukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, tapi malah untuk diriku, aku membanggakan diriku lah gitu kan, mau dilihat keren sama orang. Padahal itu salah, motivasinya salah kan Kak, egois gitu kan. Terus tidak peduli juga tentang penggagal doa, ada juga tentang tidak peduli. Nggak tahu apa namanya, kayak sekeliling kita keadaannya kayak gini, tapi nggak ada yang yang membuat kita bergerak untuk berdoa, antara malas atau apalah yang membuat gitu kan Kak. Terus kesenangan pribadi kayak Kak bilang tadi, orang sekarang makin maju gitu, teknologi banyak TikTok, itu relate Kak, TikTok. Kayaknya itu benar-benar mengganggu, kayaknya sangat perlu dikurangi itu, karena waktu yang ada jadi terbuang sia-sia gitu kan Kak. Atau dari teman-teman yang lain ada yang mau sharing? Ya, sedikit sebelum yang lain. Nah, sebenarnya kita bisa memberdayakan semua kecanggihan sosial media ini untuk menjadi wadah penginjilan. Kami di tim doa di gereja, beserta dengan ada satu kelompok khusus kami lah di gereja yang itu rata-rata alumni pelayanan, yang itu menjadi satu wadah bagi kami, bebas ngomong apa saja, berkeluh kesah apa saja. Lalu akhirnya sedang memikirkan sekarang, cabang pun itu lagi sedang belajar gitu, bagaimana caranya kita penginjilan lewat semua sosial media yang bisa itu. Kita banyak lihat kan ada Reels, banyak penginjilan yang dilakukan lewat Reels ya, hanya 2 menit ya. Tapi kita memperkenalkan dengan Injil Kristus. Kalau itu yang kita lakukan sebenarnya masalah. Tapi kalau hanya TikTok kan misalnya nih dengan grafis segala macam, and then salah ulangi lagi, oke. Belum kompak lagi, aduh akhirnya udah telat untuk kelompok kecil, justru makin telat lagi gitu. Jadi itu yang salah. Jadi memang kita nggak bisa, waktu kami seminar tentang gadget itu, kita nggak bisa menghalangi kan kemajuan perkembangan dan gadget ini. Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan itu adalah kita terus bertanya sama Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita dengan semua kelebihan atau perkembangan sosial media. Makanya kami pun sekarang sedang belajar banyak bagaimana cara membuat reels yang itu berbicara, memperkenalkan tentang Injil, tentang doktrin-doktrin tertentu yang itu mungkin hanya 15 detik, 30 detik. Nah, kalau itu yang Priscilla kerjakan sih nggak masalah gitu ya. Tapi jangan juga jadinya mengurangi waktu ke yang lain. Oke, terima kasih. Masih ada 4 menit lagi.
Oke, Kak. Ada yang mau sharing lagi tentang hal berdoa? Ayo, ayo. Masih Mungkin diberikan yang lain udah waktu. pada berhasil ya. Atau ada yang mau tanya, gimana sih supaya doanya itu bisa menikmati setiap doa kita dengan Tuhan atau gimana gitu? Ada yang mau bertanya atau pas nih biar MC ambil alih? Sepertinya udah pas. Jangan udah nggak sabar lagi nih mau malam mingguan semua ya. Udah jam 9 kan? Oke. Kalau tidak ada lagi, saya tutup dulu dalam doa, Dek. Atau nyanyi dulu, Bang? Nyanyi dulu, Kak. Oke. Tapi sebelum nyanyi ada satu pesan saya untuk kita yang mungkin di sini sungkan gitu ya untuk mau sharing atau cerita, tetapi saya mau katakan bahwa ketika kita mau jujur di dalam doa-doa kita, Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk menjadi penolong bagi kita. Ya, kalau memang Tuhan melihat kita butuh orang lain, ya, termasuk dan itu berlaku dalam semua aspek. Ya, mau aspek dalam hal perkuliahan, dalam hal keluarga, dalam hal pergumulan kita tentang teman hidup, dalam hal pergumulan bagi yang sudah alumni baru mungkin ada di sini yang mau mencari pekerjaan atau ini mau Natal gitu ya, mau Natal, mau regenerasi, semuanya lah di situ. Tapi kalau kita mau berdoa di dalam roh dan kebenaran, Tuhan pasti akan bekerja. Itu sudah bisa dipastikan, tidak usah diragukan lagi. Dan jangan malu teman-teman kalau mengatakan kalau memang kita sedang sakit di dalam doa-doa kita, kehidupan doa kita sedang sakit, jujurlah mengakuinya, gitu supaya kita bukan karena Tuhan tidak tahu loh. Ya, saya juga pernah sakit kok kehidupan doaku, ya. Jadi bukan berarti karena aku 2 tahun di komisi doa udah bisa dipastikan doaku itu sehat sepanjang masa. Tidak. Doaku juga pernah sakit. Aku pernah bahkan waktu kami bergumul di tahun kelima perkawinan kami belum juga ada tanda-tanda mau punya anak. Di situ pun doaku sedang tidak sehat gitu. Ya aku memang harus mengakuinya karena gejolak yang terjadi ya itu salah satu penggagal doa itu juga aku alami dulu gitu ya. Fokus dengan keberadaan belum dikasih anak, padahal pelayanan aktif melayani, kita juga jadi tim doa, and then evaluasinya apa? Lah ternyata aku yakin Tuhan akan memberikan anak kepada kami, tapi dengan mengandalkan diriku, ya, mengandalkan pelayananku, aku sudah taat, salah lagi kan gitu. Ternyata lagi-lagi salah. Kalau kita udah taat, tapi ketaatan itu kita lakukan dengan membanggakan diri, salah lagi. Gitu. Nah, lagi-lagi fokusnya jangan ke diri sendiri, tapi fokus kepada Tuhan. Maka saya mau katakan kepada kita yang ada 30 orang di Zoom ini, jangan pernah malu mengakui. Kalau misalnya memang kita sedang malas berdoa atau kita sedang SKT dengan Tuhan, bilang saja. Gitu. Sama teman kelompok kecil kita bilang, doakan aku ya, woi aku sedang SKT sama Tuhan. Lalu Tuhan akan senyum-senyum melihat, masa kau SKT sama aku? Mana bisa kau SKT sama aku juga? Jadi berarti kita buat sama aku, saya secara pribadi mengalami dan memang luar biasa pengalamannya. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Kembali kepada MC. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Kak Juni untuk pelayanannya, untuk sharing firman yang sangat memberkati setiap kami pada malam hari ini. Ya, teman-teman, semoga kita setelah mendengar sharing firman ini semakin berkomitmen untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena bukan karena hal untuk mendapatkan sesuatu ya teman-teman, seperti yang diceritakan sama Kak Juni. Kita berdoa bukan karena ada yang pengen kita capai, aku pengen ini Tuhan, jadi berdoa, bukan ya Tuhan, bukan ya teman-teman, tapi kita mau melihat kuasa Tuhan dalam doa itu gitu, bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana ketaatan kita di dalam Tuhan. Oke, kita untuk mengangkat komitmen kita bernyanyi berlari padamu, dan di akhir lagu kami persilakan Kak Juni Purba untuk menutup di dalam doa. Oh iya teman-teman, jangan lupa nanti diisi kuesionernya.
berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku, tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku, Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh benar ya Tuhan, seperti kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini, dan seperti lagu pujian di akhir dari ibadah kami pada saat ini ya Bapak, bahwa ketika kami mau tetap berpegang kepada janji-Mu, maka kami tidak akan pernah tergeletak dan tidak akan pernah berlama-lama di dalam kegagalan kami, kelelahan kami, bahkan kedukaan kami. Tuhan pasti akan segera menolong kami, mengangkat kami, memberikan kami kekuatan, dan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjadi Allah yang begitu setia bagi kami. Bahkan di saat kami tidak setia, di saat kami sedang sering sekali mendukakan hatimu, di saat kami sedang sering merasa kecewa kepadamu, di saat kami sering memaksakan kehendak kami kepada, di saat kami sering merasa bahwa Engkau Allah yang begitu jahat bagi kami, di saat kami merasa bahwa Tuhan jauh dari kami, tetapi Engkau Allah yang tetap setia memegang kami, Allah yang tetap setia mengasihi kami, bahkan Engkau Allah yang tetap setia menantikan kehadiran kami di dalam doa-doa kami secara pribadi maupun secara bersama-sama sebagai satu keluarga di dalam tubuh. Terima kasih atas kesetiaan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur karena di malam hari ini pun Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami mengalami pemulihan di dalam kehidupan doa kami, mengalami pemulihan di dalam relasi pribadi kami dengan Bapak. Ketika hamba-Mu manusia telah selesai berkata-kata, maka kami percaya Roh Allah yang telah Tuhan materaikan di hati kami masing-masing akan terus bekerja, menolong kami untuk terus hidup di dalam roh dan kebenaran, di dalam setiap pikiran, setiap perkataan, dan setiap langkah hidup kami, Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus mengajar-ajari kami, terkhusus hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang ada di UKM KUSU UPFEB ini, Tuhan. Berkatilah mereka, pengurus yang telah Engkau pilih dan Engkau percayakan untuk mengurus pelayanan ini sepanjang periode ini. Berikan mereka kekuatan yang berlimpah-limpah, berikan mereka roh yang menyala-nyala, berikan mereka kuasa-Mu dan ketekunan untuk boleh terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan panggilan yang Kau berikan kepada mereka di tengah-tengah kondisi bangsa kami yang masih terus pemulihan dari pandemi, Tuhan. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati studi mereka, Engkau berkati setiap program kegiatan mereka. Tolonglah mereka Tuhan di dalam segala keterbatasan oleh karena pandemi ini, tapi Tuhan punya rencana dan Tuhan punya jalan keluar. Dan bahkan juga buat kami semua, komponen pelayanan UKM KUSU UPFEB, Tuhan kiranya menolong setiap jiwa yang sedang berjuang untuk boleh bangkit, mampu dan ingatkan mereka bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
Kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dan kita terima berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, serta persekutuan di dalam anaknya Yesus Kristus, dan pertolongan penghiburan daripadanya di dalam roh Allah, kiranya terus menyertai kita, menolong kita untuk tetap setia di dalam doa-doa kita dan mengalami keajaiban Tuhan di dalamnya. Mulai pada malam hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.